Salam, selamat siang. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang mekanisme penegakan hak asasi manusia nasional. Mahkamah Konstitusi ada 3 bagian. Yang pertama, pada umumnya hak tersebut dirumuskan sebagai hak setiap orang atas individual rights. Hanya beberapa hak saja yang dirumuskan sebagai hak warga negara, misalnya tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan hak memperoleh pendidikan berturut-turut diet pada pasal 28D ayat 3, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, perbedaan perumusan ini membawa implikasi perumusan hak asasi manusia sebagai hak perseorangan atau individual, berarti memberi peluang untuk dijamin dalam sistem hukum manapun berdasarkan prinsip universitas hak asasi manusia, meskipun peluang ini dapat terhalang oleh ketentuan prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan nasional kepada warga negara. Ketiga, meskipun dirumuskan sebagai hak asasi manusia, tetapi pelaksanaan hak konstitusi nasional tertentu memang terkait dengan hubungan konstitusional atau constitutional and political relations. Pemegang hak yang bersangkutan dengan konstitusi dan negara ini mencakup misalnya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama atau equal opportunity and treatment di muka pemerintahan. Sebagai hak asasi manusia, hak seperti ini hanya dipenuhi kepada warga negara. Komisi Nasional Pengantar. Maka sebagaimana Komisi HAM PBB, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia merupakan salah satu mekanisme pemajuan atau perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan lembaga ini secara internasional dipandu oleh prinsip-prinsip Paris 1991 mengenai status dan fungsi institusi nasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Yang berikut prinsip-prinsip Paris. Prinsip independensi juga diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, yaitu pada penjelasan pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang kedudukannya sangat tinggi dengan lembaga negara lain yang berfungsi untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Yang berikut sejarah, tujuan, dan fungsi Komnas HAM. Pembentukan Komnas HAM dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi tekanan politik tersebut serta memberi citra positif pada rezim maupun pribadi di Soeharto. Dalam kenyataan juga tingkat pelanggaran hak asasi manusia saat itu masih sangat tinggi. Meskipun demikian, Komnas HAM selama 9 tahun telah menunjukkan upaya menjaga kemandirian dari intervensi pemerintah. Undang-undang ini juga memberi wewenang yang lebih kuat pada lembaga-lembaga tersebut. A. Membanggakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, baik yang ada dalam perangkat hukum nasional maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Piagam atau PBB, yang dalam pasal 55 dan 56 menunjukkan pada DUHAM sebagai basis pemajuan hak asasi. B. Meningkatkan perlindungan penegakan hak asasi manusia berguna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya beradaptasi dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM melakukan 4 fungsi pokok, yaitu pemantauan, penelitian, pengkajian, mediasi, dan pendidikan. Yang berikut penutup. Seperti dikemukakan di muka,
fenomena Komnas HAM sebagai sebuah institusi lokal untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bukan khas Indonesia. Secara internasional, lembaga ini berangkat dari gagasan bahwa fokus utama untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia adalah tingkat lokal atau negara. Variasi dari gagasan pembentukan Komnas HAM berbagai macam. Misalnya, Ombudsman, ada pula yang menganggap lebih penting kemajuan dan perlindungan itu ditegakkan melalui lembaga peradilan administrasi. Di Indonesia sendiri, banyak pihak menilai bahwa fungsi Komnas HAM masih terbatas sebagai pemadam kebakaran. Yang berikut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya akan disebut dengan KPAI dibentuk untuk merespon sebagai laporan tentang adanya kekerasan, penularan dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak Indonesia. Keputusan politik untuk membentuk KPAI juga dapat dilepaskan dari dorongan dunia untuk internasional. Komunitas internasional menyimpan keperlihatan mendalam atas kondisi anak di dalam Indonesia. Banyaknya kasus pekerja anak dalam area konflik, pelibatan anak dalam konflik senjata, seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, busung lapar, perkawinan di bawah umur, trafficking, dan lain-lain. Sebagainya telah memberikan perhatian komunitas internasional untuk menekankan pemerintah Indonesia agar membuat lembaga khusus yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak Indonesia. Yang berikut, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Saat itu, negara dianggap telah gagal memberi perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini pemerintah yang diwakili oleh Presiden RI Habibie, yang menganggap bahwa negara harus bertanggung jawab kepada korban dan kemudian melakukan upaya yang semestinya untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau sering disingkat sebagai Komnas Perempuan adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan. Karena mendapatnya yang spesifik terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak perempuan, maka ada yang mengkategorikan Komnas Perempuan sebagai institusi hak asasi manusia yang spesifik. 444 berada dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM yang bersifat lebih umum, mencakup seluruh aspek dari hak asasi manusia. Komnas Perempuan didirikan tahun 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998. Yang berikut mandat Komnas Perempuan. 1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan atau KTP Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk KTP. 2. Dilakukan kajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang berlaku serta instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi manusia perempuan. 3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk KTP dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. 4. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif
serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyesuaian dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan. 5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan. Yang berikut pendekatan dan kerangka kerja. Sebagai lembaga hak asasi manusia nasional, maka dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan berdasarkan pada pengakuan internasional dan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia baru yang integral di mana hak asasi perempuan merupakan hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Hal ini sebagaimana secara tegas telah ditegaskan dalam Deklarasi Wina 1993 pada Konferensi HAM di Wina tahun 1993 sampai 446. Yang berikut prinsip. Sebagai bagian dari institusi hak asasi manusia nasional, Komnas Perempuan berpedoman pada prinsip-prinsip Paris atau Paris Principles, yaitu prinsip yang terkait dengan status dan fungsi komisi-komisi hak asasi manusia nasional untuk promosi dan perlindungan hak asasi manusia. 450 prinsip ini dikembangkan oleh komunitas internasional untuk keaktifan institusi hak asasi manusia nasional yang ada berbagai negara di dunia. Beberapa prinsip yang penting adalah prinsip kompetensi dan tanggung jawab dan prinsip komposisi anggota yang independen dan menunjukkan pluralitas. Prinsip ini dikembangkan dalam struktur, mekanisme, dan perangkat kerja yang dibangun Komnas Perempuan. Yang berikut struktur, perangkat, dan lingkup kerja. Komnas Perempuan terdiri dari Komisi Paripurna dan Badan Pekerja. Tanggung jawab untuk menjalankan tugas Komnas Perempuan terletak pada Komisi Paripurna yang sekaligus juga pemegang kekuasaan tertinggi di Komnas Perempuan. Komisi Paripurna dibantu dan didukung oleh Badan Pekerja yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Komisi Paripurna meliputi pimpinan dan anggota. Di dalam menjalankannya, komisi tersebut dibagi dalam subkomisi yang dibentuk secara fungsional untuk menjalankan mandat Komnas Perempuan. Dari periode 1 dan lainnya, jumlah anggota komisi paripurna dan jumlah subkomisi dan penemanannya senantiasa berubah sesuai kebutuhan. Pada periode kelima, 2007 sampai 2009, Komisi Paripurna Pendidikan dan Lembaga dan Partisipasi Masyarakat, ke-13 komisioner dipilih dengan bantuan tim seleksi independen dan melalui proses uji publik. Para komisioner adalah orang-orang yang dipilih karena individunya, meskipun dengan pertimbangan kemajuan wilayah, usia, jenis kelamin, profesi, dan latar belakang sebagai upaya dan implementasi prinsip Paris. Yang berikut efektivitas Komnas Perempuan sebagai institusi hak asasi manusia nasional. Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga negara yang unik, sebuah mekanisme hak asasi manusia nasional yang spesifik untuk kekerasan terhadap perempuan, di mana dan di belahan dunia lainnya belum ada lembaga yang menyerupainya. Komnas Perempuan dengan demikian secara internal belajar menemukan cara yang paling efektif
dari pengalaman lembaga itu sendiri. Tantangan Komnas Perempuan terbesar seringkali muncul dari institusi negara sendiri yang saat ini sedang dalam keadaan kronis dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan maupun ketentangan secara internal. Sumber daya yang tersedia termasuk kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi sangat penting untuk membentuk posisi Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam.